ini Tuhan. Urapan-Mu ada di tempat ini, mengurapi kami semua, terutama ibadah kami. Kunaikan syukurku sekali lagi. Kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Matius untuk membuka kita di dalam doa. Kami datang bersyukur atas perbuatan Tuhan Yesus Kristus yang begitu ajaib dan luar biasa bagi keluarga hamba-hambamu jemaat, khususnya hari ini untuk kedua saudara kami, baik Gesi maupun Selvi dan segenap keluarga besar. Ada berkat ilahi yang sedang Tuhan lepaskan di tengah-tengah kami. Sebabnya kami sangat berbahagia, kami sangat bersyukur menyerahkan ibadah keberkatan hubungan nikah pada siang hari ini dalam tangan pengasihan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, Roh Kudus yang ambil alih, sehingga damai sejahtera yang dari surga turun di tengah-tengah kami. Sehingga dalam sepanjang ibadah ini, kehadiran Tuhan hanya menjadi bagian setiap kami yang ada. Kami tidak pernah izinkan satu kuasa yang lain pun ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati, urapi ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kedua kasih kami anak Tuhan, baik Gesi maupun Selvi. Kami tabiskan ibadah keberkatan nikah pada siang hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini merupakan sejarah yang luar biasa. Kita tidak pernah menduga, tidak pernah menyangka, ya, saudara Gesi yang datang jauh dari Amerika akan bisa berdampingan dengan Selvi orang Toraja. Tidak pernah terpikir, tapi inilah rencana Tuhan. Inilah satu keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, karena Tuhan mempersatukan kita terlebih kepada kedua saudara kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Berikan salam keimanan saudara. Katakan, mari bersama-sama kita berdiri. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari
kita untuk masuk dalam ibadah pemberkatan peneguhan nikah, dan sama-sama kita akan naikkan pujian. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, dan seterusnya. Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi menjelang siang hari ini. Peristiwa penting tertoreh di dalam sejarah kehidupan Sylvie dan Casey, ketika mereka boleh mengambil sebuah keputusan untuk mengikat perjanjian di dalam sebuah tali pernikahan. Maka ya Tuhan, sebagai lembaga gereja, kami melihat, menimbang, memperhatikan dan memutuskan bahwa kedua belah pihak anakmu ini boleh diteguhkan Tuhan pada kesempatan siang ini untuk menjadi kelak sepasang suami dan istri nantinya. Tetapi sebelumnya ya Bapa, kami mohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin menuntun jalannya ibadah yang sakral ini. Roh Kudus menuntun kami, berkati pemberitaan firman Tuhan ini, berkati setiap kami, sanak famili, keluarga, orang tua dan rumpun keluarga. Dan ampuni salah dan dosa kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib, demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siap semua, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena kesempatan yang baik pagi menjelang siang hari ini kita boleh sama-sama menyaksikan sebuah peristiwa yang indah, sebuah peristiwa yang sakral yang boleh dialami oleh Sylvie dan Casey, di mana mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat Tuhan, di hadapan keluarga, terus kemudian mengikat sebuah perjanjian, mengikat sebuah covenant, mengikat sebuah ikatan di dalam ikatan pernikahan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa saudara Casey ini bukan berasal dari negara kita ya. Kalau saya tidak salah, Casey berasal dari sebuah kota di Amerika yang bernama Kansas, right? Oke, Kansas termasuk kota yang sebenarnya maju. Ya, kalau yang saya tahu Kansas itu daerah, kalau saya masih kecil saya masih mengingat sama seperti mirip-mirip kayak Texas begitu saudara ya. Jadi kalau dalam pikiran saya Kansas itu seperti daerah yang
yang kalau zaman dulu itu ada banyak cowboy-nya, ada dusun-dusun, ada pedesaan. Tapi kemudian Kansas juga kemudian berkembang menjadi sebuah negara atau negara bagian atau kota yang bangkit dan maju. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mereka sudah bertemu dengan kami, khususnya Casey dan Selvi, untuk menyatakan niat baik mereka untuk menikah. Sebagai lembaga gereja, tentu prinsipnya adalah kita tidak boleh menyusahkan atau memberi kesan menyulitkan setiap mereka yang mengambil keputusan untuk menikah selama mereka berangkat dari cinta, mau saling mengasihi dan mau terikat. Itu penting. Tuhan, pada kesempatan yang baik saya akan mengajak kita untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan, sedikit nasihat firman Tuhan bagi khususnya kedua calon mempelai dan bagi kita sekalian yang sudah berumah tangga dan yang terus memelihara kehidupan rumah tangga itu sendiri. Yohanes pasalnya kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes pasalnya yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kebenaran ini sudah seringkali kita dengar, atau khotbah tentang perikop ini sudah seringkali kita terima. Tetapi pada kesempatan siang hari ini kita kembali coba meriwayat, mengingat kembali pesan apa yang kita bisa dapat dari perikop Yohanes pasal yang kedua ini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing dari mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang setelah membawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecah air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedengkan air itu mengetahuinya. Tiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya padanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini sering kali dengar ketika kita menghadiri sebuah prosesi pernikahan, penentuan atau pemberkatan nikah. Saudara yang dikasih Tuhan, khususnya bagi Selvi dan Casey, walaupun Casey agak kurang mampu menangkap bahasa Indonesia, tetapi saya percaya nanti ada translatornya ya. Ada Selvi nanti yang menyampaikan ini. Nah, Casey kalau kita ngomong dia senyum aja, walaupun dia tidak mengerti saudaraku. Senyum aja. Orang yang baik ya. Casey ini it's nice person, anak pribadi yang baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada poin penting di sini ketika kita menyaksikan sebuah peristiwa yang pada saat itu sebenarnya cukup menghebohkan bagi panitia penyelenggara pesta itu. Kenapa? Karena ternyata anggur kesediaan yang biasanya disodorkan sebagai penghargaan bagi tamu-tamu yang hadir di dalam sebuah pernikahan, itu mereka habis, saudara. Mereka kehabisan anggur. Anggur itu sebagai apresiasi pada mereka yang datang. Ketika orang disodorkan anggur, itu sebagai sebuah penghargaan bagi tamu yang hadir. So, jadi anggur itu memegang peran penting di dalam sebuah prosesi, dalam sebuah acara pernikahan dalam adat istiadat Yahudi. Namun yang terjadi pada saat itu, yang terjadi adalah anggur itu habis. Mereka kemudian mulai panik, apalagi pemimpin pesta ya, ketua panitia pesta biasanya dia yang agak stres, saudara. Dia panik. Lalu kemudian Ibu Yesus datang kepada Yesus. Ibu Yesus sesungguhnya tahu bahwa Yesus akan berbuat sesuatu ketika mereka sedang dalam kekurangan. Hanya kemudian Ibu Yesus berpikir-pikir, merenung-renung apa yang hendak Yesus lakukan. Sosok pribadi Yesus, anak yang dilahirkannya
bukan sosok pribadi manusia biasa, tapi dia adalah kalimatnya Allah yang menjadi manusia. Dia firman Tuhan become flesh and blood. Dia adalah firman Tuhan yang menjadi darah dan daging, yaitu ada di dalam pribadi Yesus. Jadi Ibu Yesus tahu bahwa kuasa yang ada pada diri Yesus akan memberkati keadaan itu, mengubah keadaan panik itu menjadi keadaan yang damai. Kita mesti harus datang kepada Yesus. Maria, Ibu Yesus tahu dia harus datang kepada Yesus, karena Yesus Kristus adalah tempat atau sumber pertolongan itu sendiri. Amin. Pernikahan, saudara harus jadikan Yesus sebagai sentral, pusat di mana saudara bisa memuji, worship God, worship Jesus di dalam kehidupan saudara. Bahwa Tuhan itu adalah provider. Sifatnya dia menyediakan. Jesus is always provide you. Tuhan Yesus selalu menyediakan kebutuhan saudara, asalkan saudara datang kepada Dia. Tertekan dalam segala keadaan yang stres, jangan kemana-mana. Saudara tahu pusatnya di mana, tujuannya kemana, sentralnya di mana. Hanya ada satu nama yang akan memberikan jawaban kepada hidup saudara. Nama itu siapa? Yesus Kristus. Dia adalah jalan keluar dari setiap kekurangan kita dan menyediakan apa yang saudara perlukan. Yang kedua, saya tidak perlu panjang lebar saudaraku, karena masih ada prosesi lagi sebentar yang harus kita lewati. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus itu tahu waktu yang tepat untuk menolong anak-anaknya. Sudah, ketika terjadi kekurangan anggur, Yesus Kristus kemudian apa? Kemudian melakukan sebuah tindakan yang akhirnya dalam sejarah perjalanan pelayanan Yesus dikenal sebagai mujizat, tanda awal dari semua karya yang hebat dalam sejarah kehidupan, pernyataan Injil dalam sejarah kehidupan.